Waalaikumsalam Bang Amin. Nyamber. Nyamber. Lanjut. Bismillah. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi ususan sana bakara wa rasulullahi alihi Sana la Fatimatu Zahra Sekali Jilani Mawdal Imam Syafi'an Nabi Maliki Hambali Alawi Rabbi Jamil Bukala Hadisin Wal Qura wal Mufassirin Bi Masarikil Abdillah Magharibiha Sayyidina Wajir Ahmad Isya Baqi Qadda Muhammad Wali Wali Rasuli Wa Pura Ajmain Umaila Arwahi Walidina Mahatina Wa Jadadina Masyahina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bilum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya halaman 20. Wa tarawihu wa hiya li ghairi ahlil madinati isruna raq'atan wa lahum faqat li sarabihim bi jiwarihi sallallahu alaihi wasallam sittun wa salasuna jabaran lahum bi ziyadati sitta asarata fi muqabalati tawafi ahlil makkati arba'a asba'in wa bayna kulli tarwihatin minal isrina sab'un
Qala Syafi'i radhiyallahu anhu al-isruna lahum ahabbu ilayya wa yajibu taslimu min kulli rak'ataini fa in zada ala rak'ataini jahilan sarat tilka salatu naflan mutlaqan wa ayyan wiyat tarawiha au qiyama ramadan wa summiyat tarawihu li annahu lituli qiyamihim kanu yastarihuna bi ada ba'da kulli taslimataini kaza pituh pati wa qala Barmawi summiyat bidzalika li anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yastarihuna fiha ba'da kulli arba'i raka'atin wa yatufuna fi dzalika tawafan kamilan. Intaha. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan ya sholat sunat nih gitu. Ya, masuk kemarin sholat ya rawatib tuh gitu ya yang mengiringi dari ya sholat fardu tuh ya qobliyah dan ba'diyah yang muakkad dan ghair muakkad gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sholat tarawih nih ya yang kita lagi kerjain sekarang tiap malam. Wat tarawihu yaitu sholat tarawih ya. Wahia li ghairi ahlil madinati, dan sholat tarawih ini bukan buat orang Madinah. Ini dulu nih ya, kalau sekarang sama aja udah ya, sama ya. Ya dulu nih awalnya. Yaitu yang bukan buat orang Madinah, yaitu 20 rakaat, isru narokatan, yaitu 20 rakaat ya. Gitu kalau kita nih. Nah, tapi kalau orang Madinah ya itu ya gitu. Dan rakaatan tuh walahum, dan bagi mereka tuh orang Madinah pakot ya, mereka orang Madinah saja ya lisarafihim, karena mulianya mereka tuh orang Madinah wijiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka karena mereka berdekatan ya dengan Rasulullah SAW ya, karena makam Rasulullah ada di situ di Madinah. Berapa tuh dia rawihnya situn wasalasuna ya 36 ya rakaat gitu ya dulu, tapi sekarang sama udah ya 20 juga gitu ya. Jadi dulu tuh orang Madinah di punya tarawihnya itu ya 36 gitu ya. Nah ya gitu. Nah yang lain-lain tuh di Mekah semua gitu ya itu 20 gitu ya tarawihnya. Nah teman Madinah doangan ya yang dibedain ya, karena di sana ada makam Rasulullah tuh sana gitu, dan juga dia ditambahin tuh seperti itu karena apa? Ini katanya jabaran lahum bi ziyadati sitta asarata fi muqabalati tawab ahlil Makkah arba'ata asba'in ya. Nah ini ditambal tuh, diganti, ditambahin jabaran ya, karena menutupin lahum buat mereka, buat orang Madinah nih biziyadati sitta asarata, dengan menambahin 16 rakaat fi muqabalati tawafi ahli Makkah, karena tawafnya orang-orang Mekah tuh ya gitu arba'ata asba'in, yaitu 4 kali ya dari 7 putaran ya. Jadi 7 kali putaran kan tawaf kan ya 7 kali tuh. Nah jadi 4 kali ya, jadi 4 kali gitu ditambahin gitu ya. Nah gitu ya, ya setiap ya 4 ya rakaat tuh tarawih. Nah mereka tuh orang Madinah orang Mekah ya itu, dan ditawaf tuh ya, kayak kita sini kan baca doa tuh ya, pertama kan ya gitu Nabi Yuna Muhammad kan gitu. Nah kan doa tuh, nah ya tawaf ya kalau dia tuh. Nah gitu, kalau kita kan doa tuh ya, doa gitu, atau baca apa tuh ya munajat tuh ya kepada Allah yang alai Allah binazrah tuh ya, atau ya Allah lana bisa ada kan itu ya munajat pada ya Rasulullah tuh kalau kita. Nah kalau sana dia dulu tuh di Mekah, jadi begitu 4 rakaat ya mereka berhenti dulu ya di tawaf tuh ya, tawaf 7 kali muter ya. Nah selesai tawaf ya
Nah, bayang lagi gitu ya. Nah, terus yang keduanya kan ya Abu Bakar Siddiq kan gitu kan ya. Nah, jawab lagi ya 7 kali. Nah, bayang lagi 4 lagi ya Sayyidina Umar kan itu ya. Nah, terus ya. Nah, bayang lagi di situ. Nah, baru ya Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Ali kan terakhir dengan tambahan lagi. Jadi 4 kali itu. Ya, kayak gitu sini kan. Nah, gitu ya. Nah, itu ya gitu. Nah, jadi orang-orang apa nih Madinah karena mereka tuh nggak bisa tawaf, jadi ditambahin ya sholatnya ya 4 lagi ya gitu. Jadi aturan kan mereka tawaf tuh. Nah, tambahin 4 gitu ya. Jadi aturan udah 4 rakaat tuh ya. Nah, kan ya orang Makkah tawaf, nah dia tambahin 4 rakaat lagi. Nah, 4 kali 4 jadi 16 gitu. Nah, jadi 36 rakaat ya. Banyakan dia gitu. Ya, kita 20 aja udah. Iya, ngap-ngapan. Ya, lagi juga sholatnya juga apa ya, tarawihnya buat sholatnya panjang-panjang dia nih gitu ya. Nah, tuh ya gitu tuh. Ya, jadi itu ditambahin tuh dia 16 rakaat katanya wiyadati sita asyarata tuh dengan tambahan 16 rakaat fi muka balati dalam ya mengimbangi menghadapi tawafnya ahli Makkah arba'ata asba'in yaitu 4 kali putaran 7 tuh ya kan kalau tawaf kan 7 kali ya nggak boleh tawaf apa kali 3 kali aja karena kan yang namanya tawaf tuh mesti 7 kali gitu ya nggak tawaf apa 3 aja dah gitu agak 7 ya karena peraturan tawaf tuh gitu ya meskipun tawaf sunat ya kan sunat ini ya nah itu tetap 7 gitu ya kali tawaf sunat berapa aja semau kagak ya karena peraturannya namanya sekali kita tawaf sekali itu harus 7 ya kalau belum 7 ya berarti belum ada hitungan ya kayak kita disudi kalau ya kayak kita nih kalau kita ke sana ke Mekah ya orang-orang yang luar dari kota Mekah tuh disunatin banyakin tawaf ya disunatin tuh banyakin tawaf tuh ya tawaf nah itu ya maksudnya banyakin tawaf tuh ya muter banyak itu nah itu 7 kali muternya kalau belum 7 kali ya itu ntar kan udah habis 7 kali udah ya tambahin lagi tawaf lagi nah jadi dia dihitung banyak ya bukannya kali 7 kali itu udah anggap banyak bukan 7 itu berarti dianggap baru 1 gitu ya gitu ya itu kalau yang namanya tawaf gitu ya karena yang namanya tawaf itu peraturannya harus 7 kali muter gitu ya nah itu ya jadi orang Madinah ya pelaksanaan tarawihnya ya di Mekah 20 rakaat tapi dia setiap 4 rakaat mereka tawaf. Nah di Madinah mereka nggak bisa tawaf gitu ya. Nah ya mereka nggak bisa tawaf. Jadi setiap 4 rakaat ya mereka tambahin lagi 4 rakaat lagi gitu ya. Hanya jadi jumlahnya 36 gitu banyakan ya. Ini dulu ya gitu. Tapi kalau sekarang udah sama Mekah Madinah udah sama 20 ya. Ya sama kayak kita juga sini gitu karena yang namanya tarawih itu 20 rakaat ya bukan 8 bukan gitu ya bukan 8 rakaat bukan itu ya 20 rakaat yang namanya tarawih ya yang ngambil tuh 8 dari mana emang dari hadis itu diambil tuh dari ya yang Nabi tuh ya bilang tuh karena Rasulullah SAW yusolli ihda asara rakaatan ya gitu ya ina acara rakatan fi ramadana wa ghairihi gitu ya diambil dari situ ya karena Rasulullah SAW itu katanya ya sholat tuh di bulan Ramadan tuh nah itu 11 rakaat ya fi Ramadan wa ghairihi yaitu pada bulan Ramadan dan ya bulan lainnya lain Ramadan nah itu kan ya nah ya itu hadis itu kalau ya para ulama mengatakan itu bukan hadis tarawih ya hadis witir ya gitu jadi kalau yang mahamin tuh ya itu hadis tarawih itu memang Rasulullah tuh katanya waktu dulu kan Rasulullah kan tarawihnya dulu kan nggak setiap malam tuh ya Rasulullah tarawih itu cuma 3 kali bulan Ramadan ya di bulan yang ganjil aja tuh di akhir
ya tanggal 21 ya gitu, 23 21 gitu ya, 25 27 gitu ya, kalau nggak salah tuh gitu. Nah udah cuma 3 kali. Rasulullah tuh nggak gituan lagi ya. Nah Rasulullah tuh sholatnya segitu, emang apa tuh dia orang banyak begini ya di masjid ya, orang banyak. Nah itu Rasulullah tuh sholatnya tuh 11 gitu. Nah tapi ya dalam riwayat hadis yang lain ya kata Siti Aisyah, Rasulullah tuh pulang dari masjid nambahin di rumah gitu ya, nambahin. Jadi Rasulullah tuh waktu di masjid cuma 8 kerjainnya ya, 8 rakaat itu yang ya sahabat-sahabat ya, sama sahabat tuh lihat. Nah begitu Rasulullah pulang ya, nah ditambahin lagi tuh tambah ya 12 lagi ya, jadi 20 Rasulullah. Hanya ulama-ulama kita nih ya mazhab itu semua mengatakan bahwa yang namanya tarawih itu adalah 20 rakaat ya, bukannya 8 gitu ya. Ya yang mau ngerjain 8 sih nggak apa-apa ya, mau tarawih kerjain 8 ya jadi ya, karena 20 tuh bilangan tarawih yang paling banyak gitu ya. Nah ya sedangkan apa tuh ya yang paling dikit 2, udah gitu aja gitu. Jadi mau ngerjain 2 jadi udah tarawih ya, mau ngerjain 20 ya yang banyak gitu ya. Kayak kemarin duha ya, duha kan ya ada yang 12 ada yang 8, paling dikit 2 kan gitu ya. Nah ya tarawih gitu tuh ya. Jadi buat orang Madinah nih ya, jadi ditambahin tuh, itu zaman ya dulu tuh masih para ya salafus soleh gitu ya. Nah 36 ya rakaat gitu. Nah kalau kita sini 20 gitu ya. Nah gitu ya. Nah karena itu alasannya karena mereka itu ya kemuliaan mereka tuh orang Madinah, karena adanya tuh di situ biji wari ya di sisi ya apa tuh ya di sisi Rasulullah tuh karena ada makam Rasulullah ya di situ tuh kita ya. Nah jadi ditambahin gitu. Nah, qala Syafi'i ya, jabaran lahu bijadati sita asara ya, mukabarati ya, gitu Syafi'i ya. Ini ya, ahli Makkah arba'ah sabian ya. Nah, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, al-isruna lahum ahabbu ilayya. Kata Imam Syafi'i ini 20 rakaat buat mereka juga orang Madinah, menurut saya itu lebih bagus katanya ya. Saya lebih suka, lebih bagus ke katanya ahabu ya ilayah tuh ya. Jadi bukannya 36 kalau menurut Imam Syafi'i ya, biar kata dia tuh di Madinah ya dekat sama Rasulullah, tetap yang namanya ya sholat tarawih tuh kata Imam Syafi'i 20 ya, jangan 36 gitu. Itu kata Imam Syafi'i gitu ya. Gitu. Wajibut taslimu min kulli rakaataini, wajib salam pada setiap rakaat. Jadi kalau yang namanya salat tarawih itu nggak boleh 4-4, 2 ya, 2 salam. Jadi nggak boleh sekaligus 4 rakaat gitu ya. Nah kalau witir boleh ya, salat witir tuh ya, salat witir 4 ya, 3 itu ya, kan 11 tuh ya gitu ya. Nah duha gitu juga 4 8 ya, atau 12 4 lagi. Nah kalau tarawih nggak boleh gitu, nggak sah ya. Kita tarawih ya, niat sunat tarawih, kerjainnya 4 rakaat 4 sekaligus gitu, nggak boleh ya. Jadi nggak dimasuk dong, nggak dibilang itu ya sholat tarawih gitu ya. Jadi wajib tuh ya taslim tuh ya, salam ya gitu min kulli rakaataini, dari setiap ya 2 rakaat. Fa in zada rakaataini, kalau dia lebih dari 2 rakaat, jahilan dia nggak tahu ya bahwa tuh salat tarawih nggak boleh kalau 4 rakaat gitu, syarat tilka sholatu naflan mutlakon, maka jadilah salat itu nafal mutlak ya, bukan salat tarawih, namanya salat sunat aja itu ya. Nah itu ya, itu kalau kita nggak tahu ya. Nah kalau kita tahu, kita sengaja, nggak sah
nggak jadi tarawih. Nggak tarawih. Dia niat usolli sunatan tarawih atau qiyamul Ramadan, ya niatnya. Nah, kadang kita kerjain yang 4, kita tahu nggak boleh 4, kita kerjain aja gitu. Tetap itu nggak sah, ya nggak jadi kenapal mutlak, ya nggak jadi juga ya tarawih, gitu ya. Itu kalau kita ya sengaja niatnya ya 4 rakaat, kita tahu nggak boleh kita ya. Nah kalau kita jahil, kita nggak tahu, nah kita kerjain itu dapat nilainya ke nafil mutlak. Nafil mutlak ini sholat sunat mutlak gitu ya. Nah itu ya, itu kalau jahilan kita ya. Nah sholat tilka sholat nafil mutlakan. Nah wa ayyanwiyat tarawiha, dan wajib niatnya itu niat tarawih. Nggak boleh usolli sunatan lillahi ta'ala gitu ya, karena salat sunat. Kalau kita niat usolli sunatan aja, aku salat sunat ya gitu, jadi nafal mutlak ya, nggak jadi tarawih gitu. Au qiyamul Ramadan, atau niat qiyamul Ramadan ya, nawa itu ya, atau usolli ya gitu sunatan Ramadan qiyamul Ramadan ya gitu. Kan ada hadis tuh, man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi itu ya. Di Nabi, siapa man qoma Ramadan, nah siapa orang yang ya sembahyang ya di bulan Ramadan tuh ya, itu ya imanan wahtisaban ya, dia beriman percaya ya, wahtisaban dan ikhlas ya. Nah itu ghufira lahu, diampunin dosanya. Nah ya, jadi niatnya tuh qiyamul Ramadan atau niat ya tarawih gitu ya. Tuh ya, niatnya jadi harus ditakyin ya, jadi nggak mutlak gitu. Kalau sunat aja kan mutlak ya, kalau kita nggak takyin, nggak bilang sholli sunat tarawih ya atau qiyamul Ramadan, nah itu sholli lillahi ta'ala, itu jadi sholat sunat, nggak jadi nilai tarawih gitu ya. Nah artinya wasumiyat tarawihu, dinamakan nih, kenapa nih sholatnya dinamain sholat tarawih gitu ya. Nah ya, dinamain sholat tarawih. Nah ngapa nih gitu ya, namain sholat tarawih. Nah ini katanya li'annahum lituliqiyamihim kanu yastarihuna, karena lama dirinya gitu ya. Nah jadi mereka itu setiap 4 rakaat mereka itu istirahat gitu ya, gitu ya, karena lama diri. Kalau kita lama ya apa, karena kalau kita capek nih, kalau dia nih karena lama diri capek kan, jadi 4 rakaat berhenti. Nah kalau kita capek karena kecepatan gitu ya, gitu. Kalau kita kan capek karena kecepatan, jadi 4 rakaat berhenti ya, karena kecepatan kan, jadi ya istirahat itu ya, karena kan kita kan seraku gitu ya. Nah ya, Allahu Akbar sami Allah dan hamidah, Allahu Akbar kan 4 kali kan ngap-ngapan kan. Nah ya, jadi istirahat dulu dah ya. Nah kita tuh ya, fadlan minallah wa nikmah gitu kan ya, gitu Nabi Yuna Muhammad. Nah sudah ya, udah ya istirahat tuh, naik lagi ya, seharusnya biar lamaan dikit istirahatnya ya. Nah kita tuh yang Allah alayallah winazra gitu, itu para Sadatul Alawin ya dulu pada baca itu ya gitu ya. Pada karena apa ya, di bulan ya Ramadan ini ya kita minta kan kepada Allah tuh munazarah, karena Allah selalu munazarah tuh kepada hambanya tuh ya setiap malam bulan Ramadan ya. Jadi ya para salafus saleh tuh karang tuh nazoman seperti itu nazoman bukan dari Nabi, bukan ya, dari salafus saleh itu bilang alayallah winazra minalaini rahimah tudawi kullama bi minimradin sakimah gitu ya, diulang-ulang lagi, ulang-ulang kan gitu ya. Jadi dari awal Ramadan tuh baca ya,
itu Allah ya Allah winazra ya Allah ya winazra ya dengan ya pandangan engkau ya Allah gitu nazra tudawi kulamabi ya gitu ya obatinlah penyakit-penyakit yang ada dalam hati saya nih gitu ya ini merodin sakima ya dari penyakit-penyakit yang ada dalam hati saya ini obatin ya penyakit hati gitu minta ya karena orang tuh yang selalu dia audenya kalau dia sudah dapat pandangan Allah tuh dia bakal ya selamat tuh hidup saadah tuh di dunia wal akhirah itu ya hanya para salafus saleh ya gitu Sadatul Alawin ya selalu minta tuh baca tuh ya tiap malam ya dibaca gitu ya minta sama Allah munajat pada Allah tuh ya tarwihat pertama. Nah, nanti tarwihat kedua ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada ya Allah lana bisada wal khatimah bisada gitu ya minta ya Allah lana bisada ya Allah jadikanlah kami nih orang-orang yang bahagia ya yang senang ya saada ya wal khatimah bis syahadah dan akhirilah kami ini ya dengan kalimat syahadat tuh ya kalimat la ilaha illallah tuh ya nah gitu tuh ya tuh munajat minta pada Allah ya di bulan Ramadan itu lagi tarawih Mang Allah ya lagi bukain pintu ya doa kita nah tarwihat yang ketiga nah itu ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin win nabi khairil anam wa bi ummil mukminin tawasul kita kepada Allah ya minta supaya kita dapat keselamatan tuh ya muhaimin ya salam Allah yang sifat muhaimin ya gitu ya kasih sayang ya salam Allah yang selalu memberikan keselamatan ya salimna wal muslimin ya nah tuh ya minta biar selamatinlah kami dan juga orang-orang muslim tuh ya tarwihat itu nah terus ya yang keempat ya tawab tub alaina ya Allah yang nerima tobat ya terimalah tobat kami nih terus tuh gitu ya munajat nah itulah tarwihat gitu ya nah yang di apa tuh ya dibaca para ya salafus saleh ya Sadatul Alawiyin tuh setiap tarwihat gitu ya kalau kita nggak keburu dah begitu ya gitu ya gitu hanya tarwihat kita itu istirahat kita itu tarawih kan roha dari kata-kata roha tuh senang roha ya riku nih tarwihan ya tarwihatan ya gitu roha tuh artinya senang jadi 4 rakaat kita senang-senang dulu ya duduklah dulu ngopi kayak ngapa ya terusin ya kolak gitu ya habis buka kan belum habis ya terusin tuh ada kolak ada stop gitu ya ada melon ada apaan ada makanan nah habis itu kan ya naik lagi gitu ya karena kita nih ya tarawihnya cepat jadi capek ya kecepatan jadi istirahat dah gitu ya hanya orang-orang dulu tuh begitu tarawihnya lama gitu kenapa tulul qiyam ya lama tuh karena dirinya tuh jadi mereka itu litu liqiyamihim tuh jadi dinamain tarawih itu tarwihat litu liqiyam litu li ya qiyamihim tuh karena lama diri mereka tuh baca ya Quran ya dalam ya tarawih itu ya dalam tarawih itu mereka tuh ya ada yang hatamin dalam tarawihnya tuh 20 rakaat ya hatam Quran ya kayak riwayat tuh ya kayak Dimyati tuh ya kuno Pandeglang nah dia tuh kalau tarawih ya gitu setiap malam tuh ya hatam tuh Quran ya gitu ya malam tapi yang ngikutin emang enggak banyak ya karena dari Isya tuh nyampe berhenti jam 3 gitu ya hatam Quran habis gitu ya kita baca kuliah aja udah kesemutan iya kalau kita kan baca kuliah aja udah kesemutan bagaimana mau baca ya surah-surahnya begitu ya gitu ya karena
nggak biasa kita gitu ya. Mereka karena udah biasa tuh enak gitu ya, tamu gitu. Nah jadi malam Ramadan itu mereka tuh dulu orang-orang ya salafus soleh. Nah itu dijadikan malam sebagai siang ya. Nah siang jadiin malam ya, begitu ya. Kayak di Mekah juga tuh ya, di Mekah Madinah sekarang juga begitu ya. Siang jadi jadi malam, pada tidur siang ya di masjid. Nah ya malamnya pada tarawih itu, pada ibadat itu ya, karena ya mengisi malam-malam Ramadan itu dengan ya ibadat-ibadat tuh ya, terutama dengan tarawih dan ya yang lainnya, baca Quran apa semua ya, Quran gitu tuh ya. Kalau kita sini cuman ya di awal ruangan dah tarawihnya gitu ya. Kalau di Hadramaut tuh katanya ya di sana, nah itu tarawihnya tuh pakai ada 3 kelompok gitu ya. Ada yang ya tarawih tuh ya dari jam 8 ya sampai jam 9 tuh, 9, 10 selesai. Ntar dari jam 10 ya sampai jam 12 ya. Nah gitu, ntar dari jam 12 tuh ya ada lagi kelompok yang nyampe ya jam 3 gitu ya. Jadi semalaman tuh ada 3 kelompok itu. Jadi yang rajin tuh ya ngikut sono ya, ikut sono ke sono gitu itu ya. Ya ada gitu tempat gitu ya, bikin kelompok-kelompok begitu ya. Yang mau tarawih maleman ya tungguin ntar maleman gitu kan. Nah kalau kita kan enggak, udah kalau jam udah jam 9 ya berarti udah habis dah, nggak ada orang yang tarawih, udah jam 9 ya, nggak bisa, ada sepi gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah itu ya, kalau di sana tuh katanya di Hadramaut tuh ya, nah itu ada begitu tuh ya, jadi bagi kelompok-kelompok gitu. Nah inilah ya keutamaan di bulan Ramadan tuh ya. Jadi kita ya dianjurkan nih ya kerjaan sholat sunat nih ya, sunat tarawih itu ya, yang nilainya tinggi. Yang Nabi kita, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar gitu ya. Nah itu ya tarawih itu. Jadi dibilang tarawih itu karena ya mereka itu liqiyamihim, mereka istirahat karena lama diri mereka. Kanu yastarihuna ba'da kulli taslimata, ini mereka itu istirahat sesudah setiap 2 rakaat gitu ya. Jadi begitu selesai 2 rakaat istirahat dulu ya, karena lama ya, baca Quran dulu ya, mungkin 1 juz kan gitu ya, 1 rakaat kan gitu ya. Kalau hatam kan 20 rakaat ya, Quran ya 30 juz ya. Nah kalau dibagi 20 rakaat ya berarti 1 juz setengah kan ya bacanya ya, lama ya kalau kita sih ya. Nah ya, buru pegel lah ya. Nah itu ya gitu. Nah kaza pituh pati, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah ya oleh Ibnu Hajar. Waqala Barmawi, berkata Imam Al-Barmawi, sumiyat bizalika, dinamain nih tarawih, li anna sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum kanu yastarihuna fiha, mereka itu ya istirahat pada setiap tarwihat tuh, ba'da kulli arba'i raka'atin, yaitu setiap 4 rakaat ya, kata Imam Barmawi nih ya. Kalau tadi kata Ibnu Hajar setiap 2 rakaat ya mereka istirahat ya. Nah kata Imam Barmawi itu dulu sahabat tuh katanya mereka istirahat setiap 4 rakaat gitu. Wayatupuna fitil bizalika tawapan kamilan, dan mereka para sahabat tuh dulu tawaf tuh dengan tawaf yang sempurna. Artinya begitu 4 rakaat, nah mereka tuh istirahatnya tawaf gitu ya. Nah kalau dulu kan ya orang tawaf juga orangnya masih dikit ya berjubel. Kalau sekarang kan ya udah berjubel lah, susah gitu ya. Nah penuh gitu. Nah ya dulu masih kosong kan, habis mereka selesai tarawih ya 4 rakaat istirahat dulu, nah tawaf deh
Nah, ntar terusin lagi gitu ya. Nah, itu gitu ya. Itu kata Imam Al-Marmawi ya. Mereka itu istirahatnya 4 rakaat tuh katanya gitu. Tawafan kamilan, mereka itu tawaf sempurna. Tawaf sempurna tuh artinya 7 kali muter ya, 7 kali itu putarannya. Udah ya. Intaha selesai tuh ya perkataan Imam Barmawi. Fal mazkuratu kulluha ya, maka yang disebut ya semuanya tuh dari sana depan hiyar rawatibu wadduha wattarawih, yaitu salat rawatib, salat duha dan salat tarawih. Itu semua tuh yang tersebut di sono ya sunanun ai nawafilu ya, yaitu semuanya itu adalah sunnah ya. Salat tarawih sunat hukumnya, salat duha sunnah hukumnya ya. Nah gitu ya. Rawatib juga sunnah ya. Yang dikatakan sunnah itu yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Yang dikatakan sunat tuh ya diberi pahala yang ngerjain, nggak diseksa yang ninggalin gitu. Kita nggak kerjain nih tarawih, nggak dosa ya, nggak dapat seksa, tapi nggak dapat pahala gitu. Itu namanya sunnah gitu ya, bukannya nggak ngapa-ngapa, bukan itu ya. Nah ya, kalau kita kan bilang kalau sunnah kan nggak kerjain nggak ngapa-ngapa. Enggak, definisi sunnah tuh bukan nggak ngapa-ngapa itu ya. Nah kalau mubah boleh nggak ngapa-ngapa, dikerjain nggak ngapa-ngapa ya, ditinggalin nggak ngapa-ngapa gitu kalau mubah. Kalau mubah kan ya la yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala fi'li ya, enggak diseksa yang ngerjain, enggak diberi pahala yang ngerjain, mubah kan gitu. Tinggalin gitu juga ya, mubah. Mau kerjain kayak enggak, udah enggak apa-apa gitu ya. Nah kayak tidur gitu ya, tidur boleh, enggak tidur boleh. Makan gitu, makan kayak enggak, udah gitu ya, tuh mubah gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, tuh ya. Jadi di sini kalau yang sunat tuh semua tuh. Jadi sunat apa? Salat rawatib, salat duha, salat tarawih itu semua sunanun. Yaitu sunnah ai nawafilu, yaitu salat sunat ya. Artinya nawafil ai zaidun anil furudi, yaitu ya kerjaan salat tambahan dari salat fardu. Ya, itu salat nawafil namanya ya, jadi tambahan. Nah ya, kita yang dituntut sama Allah tuh yang wajib kan. Nah yang sunat itu kemauan kita ya, tambahan kita. Allah enggak nekenin tuh, enggak suruhin, enggak. Kalau yang sunat gitu ya, yang Allah tekenin tuh, yang suruhin adalah yang wajib. Jadi yang sunat enggak. Ya, sekarang kita nggak kerjain yang sunat, nggak apa-apa ya. Allah nggak tuntut gitu, nggak kerjain yang sunat gitu ya, nggak dituntut. Nah kalau yang wajib kita nggak kerjain, dituntut sama Allah gitu ya, karena itu perintah Allah gitu ya. Ya itu nawafil namanya. Nah tapi ini sholat sunat ini laha ya, bagi dia tuh ailikul limin huma minha, bagi setiap salat yang sunat tersebut fadlun, yaitu ada padilahnya. Ai padilatun ya wa khairun, yaitu bagus dan ada padilahnya ya, ada tambahan lebihan. Wasawabun, dan juga jazaun azimun, ada pahalanya yang besar tuh ya. Salat sunat ya kita kerjain ya gitu ya. Nah itu ya, jadi ada apa tuh, ada tambahannya, ada apa tuh ya, ada upahnya, ada sawabnya tuh, jazaun balasannya, upahnya tuh ya yang besar tuh ya kalau kita kerjain ya. Kayak salat apaan ya, salat rawatib kita kerjakan tuh ya, kemarin sunuh kan ya, yang Nabi kata tuh man shalla arba'a raka'atin ya qabla zuhri, itu haramallahu jasadahu alan
benar gitu ya. Rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an ya. Allah berikan rahmat orang yang sholat sebelum ya asar 4 rakaat tuh ya. Nah terus lagi ya, tambahan lagi apa tuh ya, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik nilai ya daripada dunia dan seisinya. Tuh itu kan ya namanya kan balasan upahnya kalau kita kerjain tuh ya. Jadi bukan nggak ada upahnya kalau kita kerjain yang sunnah ini, ada sawabun tuh ya, ada jaza ya, ada balasannya, upahnya katanya yang besar gitu ya. Minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. La ya'lamuhu illa huwa, nggak ada yang tahu tuh balasannya seapa ya. Nah gitu kecuali dia tuh Allah lah ya, yang nanti yang ngasih ya. Nah tapi kalau kita lihat dari apa tuh ya, dari ayat Quran ya, yang Allah bilang tuh kalau kita kerjakan sunat tuh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan ya gitu, nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah itu balasannya Allah kasih ya. Siapa orang yang tahajud tuh di malam hari, nah itu Allah bakal kasih balasannya apa tuh, asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalimat asa tuh kalau dalam Al-Qur'an sama Allah, asa Allah tuh itu pasti, bukannya ya mudah-mudahan, bukannya ya barangkali gitu ya. Nah gitu ya, itu udah pasti bahasa ayam asaka, pasti Allah ya bangkitkan kamu, Allah jadikan kamu itu maqamam mahmuda ya. Allah tempatin kita di tempat yang mulia itu, baik di dunia atau di akhirat ya. Kalau kita tuh tahajud tuh malam ya, bahkan Rasulullah bilang tuh ya, karamul mar'i qiyamuhu bil laili, mulianya seseorang itu ya, artinya Allah kasih tuh dia kemuliaan buat orang itu qiyamuhu bil lail ya, karena dia selalu bangun malam ya. Tuh ya, itu balasannya. Nah gitu ya. Nah juga nih kayak tarawih tuh ya gitu ini ya. Nah itu balasannya kan tadi yang Nabi kata ghufirallahu ma taqaddama min zambihi, Allah ampunin tuh dosanya tuh ya. Jadi ya kerjaan sunat ini ya meskipun tuh nggak wajib, tapi ya nah ya itu ada nilainya, ada fadilahnya, dan ada balasannya tuh yang besar di sisi Allah tuh, dari Allah Ta'ala. La ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahuinya tuh illa huwa, kecuali dia tuh Allah katanya. Qalal Asqalani ya, berkata Imam Al-Asqalani fi Bulughil Marami, di dalam kitab Bulughul Maram ya. Nah gitu ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata Anas nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini balasan buat orang yang kerjakan sunat nih. Kata Rasulullah SAW, man sholat duha snata asyarata ya rakaatan, siapa orang yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bikinin dia itu istana di sorga ya. Jadi kalau kata Anas bin Malik nih, Rasulullah bersabda, siapa orang yang kerjakan duha tuh 12 rakaat, Allah bikinin dia tuh istana ya gitu, rumah di sorga katanya. Tuh ya, itu balasan orang yang ngerjain ya sunnah nih tuh ya. Nih hadis rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi ya gitu, hadis sahih. Wa addahu minal hadisil gharib, dan Imam Tirmidzi mengatakan nih hadis gharib ya. Hadis gharib artinya hadis yang diriwayatkan ya seorang perawi gitu ya, gitu ya. Hadis gharib ya, marwa rawin pakot tuh ya gitu gharib. Intaha, selesai tuh ya penukilan nih hadis. Wa qala Ibnu Hajarin, berkata Ibnu Hajar ya. Nah ya, nah. Wa syuri'atin nawafilu
disyariatkan, ya kita disyariatkan, disuruhin, ya gitu, dianjurin untuk mengerjakan nih sholat sunat, kerjaan yang sunat kita disuruhin. Apa maksudnya? Litakmi linaksil paraidi, itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada ya sholat fardu. Katanya belajar nih. Jadi kita disuruhin nih sama agama, sama Rasulullah tuh suruh kerjain tuh yang sunnah-sunnah karena untuk ya nutupin ya kekurangan-kekurangan yang ada di sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu kita nih kurang sempurna ya gitu ya, banyak yang kita tinggal umpama adabnya, sunnahnya yang di sholat fardu, nah nanti disempurnakannya tuh dengan yang sunnah. Atau juga kehusuan tuh ya yang ada tuh di dalam sholat fardu, nah itu nanti diambil dari ya sholat ya sunat itu ya buat tutupin sunnah. Nah kalau umpama kodok gitu, nanti kita nggak kodok nih yang wajib, nah itu diambil dari sunnah juga buat gantinya ya. Kita nggak sembahyang nih sholat fardu satu gitu ya, nah satu waktu. Nah itu nanti diambil gantinya mana? Dari yang sunat. Cuman kalau yang apa tuh buat ganti sholat fardu katanya tuh ya itu 1 rakaat gantinya 70 rakaat. Itu kalau sholat fardu nih, kalau buat ya nah betul buat ganti ya, kayak umpama kita nggak sholat isya gitu ya, kita nggak ganti dah tuh ya gitu sampai kita mati gitu. Nah nanti diambilnya tuh gantinya ya dari mana? Dari sholat sunat kita. Di sholat ini nanti Allah kumpulin tuh ya berapa tuh. Nah kalau satu tuh kata Nabi ya 1 rakaat 4 70. Nah jadi kalau 4 rakaat 200 ya benar 280 kan, 280 rakaat itu tuh 1 fardu. Nah ya, nah kita ada gak segitu? Ya kalau banyak tuh sholat fardu kita, sholat sunat kita, nah diambilin situ, gitu ya. Nah buat nutupin nih karena kita nggak sembahyang isya nih 4 rakaat, nah ambil tuh. Hanya kalau kita tarawih 20 rakaat tuh, ya 14 hari baru nutupin kan semalam 20, ya 20 kali 14 kan, ya 280. Nah baru 1 fardu. Ya, yang kita nggak ganti tuh. Hanya kalau yang namanya kita kodok-kodok itu mesti ganti. Nah begitu juga puasa sama nanti gitu. Ya, kerjaannya tuh buat ganti gitu. Hanya kalau yang wajib-wajib begitu, kalau kita tinggal kodok aja, jangan kita memperbanyak sunat. Kalau kita perbanyak sunat tuh banyak yang kita tinggal, kagak bakal ketutup kainnya. Ya. Ya tekor. Nah kecuali ini untuk kekurangan apa tuh? Kurang adab, kurang kerjaan yang sunnah, ya kurang khusyuk. Nah itu bisa tuh diambil, ya kayak sholat fardu dah, zohor kan gitu. Ya zohor nih kita kurang khusyuk nih, kan gitu. Ya, nah itu bisa diambil kan dari sholat sunat tuh, yang khusyuk kita dimasukin situ, buat numbulin supaya sholat ya fardu kita ini benar-benar penuh cakep gitu ya. Nah tuh ya, tuh kata Ibnu Hajar begitu. Jadi disyariatkan tuh ya sholat nawafil ini sunat litakmi linaksil paraidi, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang wajib. Bal walitaku mufil akhirati aidon maqama ma taraka minha gitu. Bahkan katanya sholat sunat itu nanti di akhirat menempatkan ya di tempat yang kita tinggalin tuh ya gitu ya. Nah li uzrin, yang kita tinggalinnya tuh karena uzur ya. Nah wanisyanin, atau juga kita tinggalnya karena lupa tuh ya. Jadi nanti sholat sunat kita itu jadi buat gantiin ya sholat fardu ya gitu, yang kita tinggal tuh karena uzur, karena sakit atau apa kan kita nggak kerjain tuh, kelamaan kita lupa kan gitu ya. Nah, atau kita kelupaan tuh, nggak kelupaan sholat gitu, nah kelamaan kita udah nggak inget lagi kan
Nah gitu. Nah itu nanti di sono, nah diambil dari yang sunah-sunah tuh, ya. Gitu. Nah inilah ya. Jadi dianjurin juga kita tuh untuk ya. Hanya sebagian ulama tuh kalau kita masih banyak kerjaan-kerjaan yang apa tuh ya, yang wajib ya, yang belum kita bayar, umpama yang sunat nih, yang wajib kita banyak yang kita belum bayar nih. Nah itu lebih bagus kita kodoin gitu. Ya, di bulan Ramadan nih kayak begini, sama dari kita sembahyang tarawih ya 20 rakaat. Nah, kita kodoin tuh ya, yang wajib tuh ya, sehari semalam berapa? 17 kan? Nah, itu hampir sama kan, mengimbangin 20 rakaat. Kodoin dah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya, tiap malam kodoin, tiap malam kodoin. Kalau kita banyak ya ninggalin kita belum ya, ya belum ganti tuh ya. Nah kalau kita udah merasa nggak punya tuh ya, nggak punya apa tuh ya, nggak punya utang, nggak punya ninggalin seperti itu ya, bagusnya sunat udah kerjain gitu. Kalau kita merasa tuh ya banyak ninggal itu lebih bagus gitu ya, jangan kita kerjakan yang sunat kalau yang wajib belum kita bayar itu ya. Nah, itu ya karena nggak bakal kebayar. Ya, kita tahu aja sebulanan aja teman rega 2 apa? 2 waktu kan? Enggak ya. 2 waktu kan? Ya 15 hari, 14 hari, 20 280 ya. Gitu. Tuh 15 hari ya, 14 hari. Nanti sono 14 hari lagi ya, 2 waktu lagi. Nah, kalau kita punya apa? Ya, gitu. Coba kalau kita ganti kan? Ya, udah satu bayar satu gitu ya, terus tuh zuhur, asar, maghrib, isya, besok zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kan gitu ya, 12 tuh ya. Tuh kalau ya kita punya ya utang, punya apa tuh ya, ninggalin sholat tuh, baik kita lupa atau kita ya nguzur tuh, kita nggak sengaja ya, gantiin gitu ya, dikodokin itu lebih bagus tuh ya, daripada kita kerjain yang sunat ya. Kalau kita kerjain yang sunat tuh banyak kagak bakal kebayar gitu. Nah, inilah ya tekanannya syarat tuh ya untuk ya ngerjain kerjaan yang sunat nih gitu ya. Tuh ya tarawih ya dianjurin di bulan Ramadan ini, adanya ya bulan lain nggak ada ya, khusus di Ramadan. Nah habis itu ya masalah ya sholat. Nah pindah ya masalah yang kita lagi kerjain sekarang gitu. Wa amma saumu. Nah ya, adapun puasa nih. Ya, sekarang kita lagi kerjain nih. Ini teorinya gitu ya. Adapun puasa wa huwa salisu min arkanil Islam. Ya, puasa ini termasuk yang ketiga dari rukun Islam. Ya, jadi mulai syahadat, salat, puasa, zakat itu ya, ngitungnya itu ada hadis kan, yang begitu ada juga yang puasa itu belakangan ya, jadi ada yang sholat ya, terus ya zakat ya, ada syahadat, sholat, zakat ya, puasa, haji gitu rukun Islam ya. Nah ada juga yang puasa di akhir, itu berdasarkan hadis ya, macam-macam khilaf ya daripada ya rawinya tuh. Nah di sini katanya puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Apaan tuh yang namanya puasa? Wa huwa imsakun ma'rufun. Yang namanya puasa itu adalah imsak, diem ya gitu. Ma'rufun tuh yang udah dikenal, diketahui gitu ya. Jadi kalau yang namanya orang puasa itu diem ya gitu ya, nggak makan, nggak minum, nggak ngomong, itu namanya puasa gitu ya. Ini lugatan ya, kalau yang namanya lugatan tuh puasa itu adalah diem, udah nggak makan, nggak minum ya, ya nggak ngomong gitu ya, gitu ya. Nah tapi di sini yang namanya puasa ini syarat wa huwa imsakun an sahwatail farji wal batni li taatil maula min tulu isfajri shadiq ila ghurubi syamsi. Yang dikatakan puasa itu menahan daripada 2 syahwat
ya, menahan dua syahwat, dua keinginan, yaitu syahwatul farji wa syahwatil batni, yaitu menahan syahwat faraj, ya, gitu, jima, ya, dan juga menahan syahwat perut, makan, ya, makan minum. Nah, itu namanya puasa, ya. Dari mana tuh waktunya? Ya, mulainya itu, ya, itu li taatil maula, karena taat pada Allah. Min tulu'il fajri shadiq, dari mulai terbitnya fajar shadiq, yaitu subuh, ya, fajar shadiq subuh, ya, fajar kazib belum subuh, ya, karena fajar ada dua lokasi itu, ya, fajar shadiq, ya, subuh, nah fajar kazib sebelum subuh, gitu, ya, yang Nabi kata dalam hadis al fajru fajrani, fajar itu ada dua, ya, fajrun yuhibbu yajuzul aklu, atau ya yajuzul aklu wa yahrumul shalah, ya. Nah, wa fajrun, ya, gitu, ya, yubihu ta'am, ya, gitu, ya, wa yahrumus shalah, gitu. Jadi ada fajar dua, ada yang boleh kita sholat tapi nggak boleh makan, gitu. Jadi yubihu shalah, boleh kita sholat, artinya sholat subuh kalau dia ada fajar tuh, nah itu fajar shadiq. Nah, wa yahrumul ta'am, dia diharamin makan, gitu. Nah, ada lagi fajar yang boleh makan tapi nggak boleh sholat. Nah, itu, ya, fajar kazib, ya. Jadi fajar kazib tuh adanya lebih dulu daripada fajar shadiq, gitu, ya. Nah, tuh, ya, biasanya kalau zaman dulu tuh kita bisa berhasil juga tuh ada perbedaannya, karena masih cuaca gelap tuh kalau lagi udara terang. Nah, kalau yang fajar kazib tuh, ya, tahu-tahu tuh sebelumnya, ya, macam apa, jam 4 dah, sebelum jam 4 itu tahu-tahu tuh terang gitu, ya. Nah, nih apa tuh, ya, udara nih terang tuh, terang, wah kaidah siang, tapi ntar nggak lama gelap lagi, gitu, ya. Nah, kalau fajar subuh kan begitu tuh naik terus langsung terang kan, gitu. Tuh kalau yang fajar kazib tuh gitu, ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan kalau udah cuaca terang jadi nggak terasa tuh, biasanya sebelum dari jam 4 tuh, ya, bulan jam 4 tuh ada fajar seperti itu, ya. Hanya saat-saat itulah dia fajar shadiq tuh, antara fajar shadiq dengan fajar kazib. Nah, di situ, ya. Nah, tuh ada waktu tenang tuh, ya, yang Allah, ya, gitu, kata, ya, Nabi, di situ ada nafhatul ilahi, ya, angin segar, ya, yang Allah masukin, ya, ke dalam hati seorang hambanya yang udah melek, gitu, ya, gitu, ya. Jadi kalau orang yang udah melek tuh, udah bangun, ya, di saat antara jam begitu tuh, ya, jadi sulusul akhir tuh, ya, antara jam 4, ya, lewat dikit dah, gitu, sebelum jam 4, ya. Nah, gitu, nah, gitu udah melek. Itu Allah masukin tuh angin segar ke dalam hati orang itu, ya, sehingga tuh orang merasakan tuh dia kalau dapat tuh begitu, ya, hatinya itu rasa senang dan, ya, gembira, senang aja gitu, ya, kalau kasih gitu, ya. Nah, ya, cerah ceria aja gitu, ya, kalau, ya, kita udah melek. Tapi kalau yang tidur enggak, ya, kalau nggak kasih ke yang belum bangun, ya, hanya kita dianjurin, ya, supaya melek sebelum subuh, gitu, supaya dapat tuh, ya, yang dikatakan nafhatil ilahi, ya, angin segar yang Allah masukin ke dalam hati hambanya tuh, ya, orang-orang yang udah melek tuh, ya, jaga gitu. Emang waktu itu tuh antara begitu sedang ngantuknya, ya, kita kan biasanya tuh kan gitu, dari kalau orang yang begadang tuh dari sore dikuat tuh jam 12, 13, jam 12, 1, 2, 3, begitu dekat subuh aja, ya, ngantuk dah, gitu, ya, tahu-tahu dekat subuh, nah, tidur. Ya, kotanan maling tuh, ya, gitu, ditahu nih dia mesti ronde nih, gitu, ya, gitu. Nah, begitu jam-jam begitu aja, dia ngantuk, ditidur, hilang, gitu. Tadi jam 3 aja masih ada, jam 4 udah hilang, gitu, karena orangnya tidur, karena tuh gitu, ya, itu waktu jam itu tuh hawanya tuh, ya, enak, udah ngantuk aja, ya, ngantuk gitu, ya. Nah, itu fajar
sodik tuh, fajar kazib di situ. Nah baru nanti keluar fajar sodik. Nah fajar sodik ini adalah subuh dah tuh, ya. Nah subuh dah terang terus begini terang tuh, gitu, ya. Nah itu ya. Nah tuh kalau kita puasa, ya. Nah dianjur apa tuh, ya disyaratin tuh puasa menahan tuh, ya keinginan, ya hawa nafsu tuh, faraj dan perut, makan minum. Dari mulai terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari, ya terbenam matahari itu maghrib. Jadi begitu matahari itu masuk maghrib, dah, ya buka dah, gitu, ya gitu, ya. Nah buka dah tuh, ya habis dah puasa dah tuh, ya begitu subuh, ya berhenti makan. Nah maghrib makan dah, gitu, ya waktu maghrib tuh hanya. Ya, kalau bulan puasa gini kita selalu jaga waktu kan, gitu. Lagi maghrib dah, ya kita tungguin dah, ya, gitu. Kapan, ya waktu kita nggak mau bergeser dah, ya, nyatin aja dah, ya takut keliwatan, gitu, ya, takut keliwatan, gitu, ya. Nah, tentunya, nah, ya, sholatnya, nah, apa puasa tuh, gitu, gitu ya, gitu. Tarik ala wajihin ay ala tariqin mahsusin, yaitu puasa itu atas jalan yang khusus, bisurutin wa arkanin, ada rukun dan ada syarat, ada rukunnya. Minhu diantaranya ay minal wajhil mahsus, dari bagian jalan yang khusus ini apa tuh, an-niyatu, ya. Jadi kalau puasa itu wajib niat gitu. Kalau nggak niat nggak jadi, karena innamal a'mal bin niat. Nabi kata setiap kerjaan itu harus dengan niat. Kalau nggak niat nggak jadi, gitu, ya, gitu. Jadi kalau nggak niat itu namanya adatan, ya, kebiasaan. Nah kalau yang namanya niat jadi ibadatan, ya. Untuk membedakan antara adatan dengan ibadatan itu pakai niat. Kan ada kerjaan kita kerjaan adatan, ya, gitu. Ya kalau adatan tuh, ya nggak niat. Kalau ya kalau ibadatan ibadah jadi pakai niat, ya. Kayak kita mandi emang udah biasa kan mandi. Nah ya kita niat jadi ibadat. Kita makan, ya perut lapar makan, ya itu adatan, ya. Tapi kita niatin jadi apa, ibadat tuh, ya gitu, ya. Kita duduk di masjid karena capek jalan, ya karena capek jalan duduk tuh di halaman masjid, udah itu kan adatan. Karena biasa orang kalau capek apa berhenti kan, gitu. Nah sekarang kita berhenti di masjid, kita niat nawaitul itikaf, jadi apaan, ibadat tuh, ya gitu. Tuh untuk membedakan. Jadi niat ini untuk membedakan antara adatan dan ibadah. Mana kerjaan yang adat, ya yang kebiasaan, ya yang udah biasanya, gitu, ya. Nah kita duduk begini karena niat jadi apa, ya jadi ibadah kan, ya kita duduk nih. Coba kalau kita duduk nggak niat, gitu, dari rumah kita datang sini duduk, ya mau ngaji, nah kan jadi ibadat, ya duduknya kita. Coba kalau enggak, ya kita nggak datang kemari, gitu, di rumah kita duduk, ya gitu, itu jadi apa, adatan. Duduk aja di bangku gini, ya nggak apa-apa kan. Dari pagi sampai sore juga, gitu. Nah kalau ini kan kita duduk ibadat tuh, ya karena ada niat, ya. Dari rumah mau mana mau ngaji tuh, ya jalan duduk sini ibadat duduknya, ya. Coba di rumah, ya gak ngaji ya duduk aja di rumah agak jadi ibadat tuh, ya. Nah artinya jadi niat tuh, ya yang Nabi kata, ya innamal a'mal bin niat. Jadi amal kita tuh ibadat, dianggap ibadat karena niat, ya. Walikul limriin ma nawa, bagi setiap orang itu didapat nilai ibadahnya itu palingnya karena dia niat, ya. Jadi yang kita niatin tuh apaan yang kita niatin? Hanya Allah tuh balas kita tuh buat orang mukmin, ya masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Karena niat kita. Ya kan Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum jannatun, ya gitu, khalidina fiha abada.
Ya, orang-orang mukmin tuh dia nanti Allah masukin ke surga dengan khalidina fiha abada. Allah kasih tuh dia kekal selama-lamanya, nggak ada batasnya. Ya, kenapa? Ya, karena niatnya. Kalau kita kan orang mukmin, selama Allah kasih nih umur kita panjang mungkin ribuan tahun, kita niatnya mau jadi apa? Orang mukmin kan? Nggak ada niat jadi orang apa? Orang kafir. Kan gitu. Ya, ini orang masukin surganya tuh jadi nggak kayak batas. Nah begitu juga orang kafir. Ya, orang kafir tuh Allah masukin ke neraka. Ya, dengan selama-lamanya. Kenapa niatnya dia? Karena dia selama orang jadi kafir nggak pengen jadi orang Islam. Tuh ya. Nah gitu. Jadi Allah masukin finari jahannam khalidina fiha. Masuk neraka jahanam ya selama-lamanya karena dia selama hidupnya orang kafir itu ya nggak mau jadi orang Islam. Nah kita orang Islam, orang mukmin ya Allah masukin seperti itu tuh ya. Jadi dengan apa tuh? Dengan niat gitu ya. Nah ini penting tuh niat gitu ya. Nah gitu Allah kasih tuh orang itu kerjaannya tuh ya gitu ya bagus ya cakep ya. Allah balas yang baik dengan apa? Niat kan ya. Nah contoh dalam hadis kan itu ya orang yang membunuh tuh orang 100 orang gitu ya dia belum beramal apa tuh ya baru niatnya doangan ya di jalan tuh mau pergi ya ke tempat yang ya satu tempat yang dianjurin tuh sono lo pergi tuh ya karena niatnya di mau tobat kan jalan tengah jalanan dia mati ya balasannya apa? Harga Allah kasih ya kenapa? Niat itu karena niatnya di mau ke sono mau tobat. Dia belum beramal apa tuh ya cuman baru jalan doang ini segitu ya yang dikerjain tuh bunuh orang 100 orang gitu ya tuh dengan niat tuh gitu ya hanya kita sebagai orang mukmin itu ya yang Nabi kata niatul mukmin khairun min amali ya niat kita tuh lebih baik dari amal-amal kita. Hanya kita kalau kerjaan sesuatu tuh harus kita iringi dengan niat tuh ya yang baik gitu ya. Dan ya ini puasa nih itu ya kekhususannya persyaratan nih ya yang khusus dan rukun yaitu niat. Pala buddha minha maka mesti tuh niat ya lisih hatihi untuk sahnya ya puasa. Kalau kita nggak niat nih puasa ya nggak jadi gitu ya. Nah ya kita teman nahan aja tuh nahan makan nahan minum ya yang gitu. Nah kita nggak niat puasa nggak jadi puasa nggak dapat nilai puasa. Nah kita niat tuh nawaitu sauma godin tuh ya aku niat puasa besok hari nah jadi puasa udah ya gitu ya tadi tuh ya apa coba kalau kita nggak niat nggak jadi ya cuman nggak makan nggak minum ya nggak jadi tuh gitu ya tuh ya niat dong di saat itu ya gitu izia ruknun karena niat itu adalah rukun puasa ya wa mahalluha alqalbu tempat niat itu di hati. Artinya kalau kita niat di hati bukan di mulut. Kalau di mulut doangan tuh nawaitu sauma qadin an adai fardi sahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Di hati kita enggak terlintas tuh ya kata mau puasa. Nah itu enggak jadi, cuman mulut doangan ngomong gitu. Itu bukannya niat. Baca lafaz niat itu ya sama kita sholat gitu juga sholi fardhu subuhi ya di mulut di hati nggak ada niat tuh mau sholat subuh gitu. Hanya kalau kita begitu kita ucapin tuh kalimat itu nawaitu sauma qadin di hati kita terlintas mau puasa jadi udah ya gitu ya. Nah gitu kan sholat ya sholi fardhu zuhri Allahu akbar ya di hati kita sholat ngelakukan sholat zuhur itu jadi dah itu ya. Jadi yang namanya niat tuh adanya di hati terlintas gitu ya.
Jadi jangan artinya diam aja. Ini waktu ucapin tuh nawaitu usolli ya, jangan artinya kosong, bengong gitu ya. Pikirin tuh yang lagi diucapin. Hanya kita disunahkan tuh watalo puzubiha sunnatun, ucapin tuh kata-kata niat itu hukumnya sunnah karena membantu tuh mulut kita ini, lisan kita ini membantu hati kita. Begitu kita ucapin nawaitu saumagadin di hati kita, ingat apaan? Puasa kan? Nah gitu ya, usolli farda zuhri, usolli farda subhi, di hati kita terlintas mau sholat subuh tuh ya, jadi gitu ya. Ya biar di hati itu ada, jangan di mulut doang, di hati ya lagi pikiran kemana-mana nggak jadi gitu ya. Tuh niat gitu ya, kita ya. Nah, ya, hanya di hati tuh ya, kalau niat itu jangan ya diterjemahin ya lapas itu ya, itu cukup kita ya. Kalau sholat kan ya gitu qasad ta'in fardiyah ya, meskipun nggak sebut fardiyahnya masih udah jadi. Nah ya puasa gitu juga ya, gitu ya. Jadi kita ingat tuh gitu, tuh namanya niat tuh gitu tuh ya. Nah, tuh ya. Jadi wa mahalluha alqalbu wala takfi bil lisani, nggak cukup tuh ya dengan lidah aja wahdahu ya, lidah doangan ya yang ngucapin nawaitu saumagadin gitu ya. Nah tuh ya. Wala yustaratut talaffuzu biha qat'an, enggak disyaratin untuk niat itu sama sekali dengan lafaz. Artinya enggak perlu tuh ya, enggak disyaratin kalau mau niat mesti ucapin, enggak. Ya penting di hati kita aja terlintas bahwa kita mau puasa gitu dah. Nah, bisa, gampang aja, yang gampang aja. Ya, gitu ya. Jadi kalau di hati itu niat yang gampang aja, jangan yang susah-susah. Nah, kalau di lafaz sih boleh dah tuh dibaca. Ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kan panjang tuh. Jangan di hati aku sholat fardu ini, kagak buru. Ya, gitu Allahu Akbarnya kalau orang yang wiswas jadinya akhirnya kagak apa? Bolak-balik mulu. Tapi di mau terjemahin mau masukin, ini kata nggak masuk-masuk. Nah kebanyakan masuk. Allahu Akbarnya segini. Nah, ya, yang dimasukin segini, ya, agak masuk, gitu, ya. Hanya justru kalau kita udah ini ucapannya tuh boleh. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman nilai ta'ala segini kan. Nah ya, jadi di hati kita aku sholat fardu apa gitu, dah segitu aja. Jadi muat. Nah juga puasa gitu juga. Nawaitu saumagadin an adai fardhi sahri ramadhani aziz sanati lillahi ta'ala ya, gitu ya. Nah yang kita niat aku puasa Ramadan, udah segitu aja. Itu ya. Jadi yang gampang gitu ya. Nah ya, jadi jangan sampai wiswas. Nanti kalau nggak begitu jadi wiswas ya, apalagi sholat tuh ya, yang gampang ya digoda sama si walhan tuh ya. Nah, setan ya, anak buah iblis tuh setan namanya walhan yang tukang godain orang dalam ibadat. Itu si walhan tuh. Jadi setiap orang yang ibadat tuh sengaja tuh hatinya digodain supaya jadi wiswas ya gitu ya, merasa tuh ya nggak salah ngapa jadinya nggak cukup nggak ini gitu ya. Itu buatan si walhan. Hanya dalam orang yang uduk itu ya hati-hati banget, jangan sampai ya kena wiswas tuh ya. Kan banyak kan kalau yang uduk kan akhirnya basuh muka dah ya, bajunya udah lepek masih ya, bajunya udah lepek masih belum juga belum jadi ya. Itu kerjaan walhan tuh ya, bikin sengaja tuh ya. Ya kita lagi sembahyang gitu juga kotanan ya, dibisikin di hati kita ya, ditonjok-tonjok aja si walhan. Ya niat lu nggak bener lu, niat lu nggak bener kan gituin. Ya jangan kita perhatiin udah ya, udah niat udah usolli fardhu zuhri udah Allahu Akbar udah gitu, udah bener, ya, jangan pikirin nggak bener gitu ya. Itu kerjaan walhan ya, kerjaan dalam ibadat tuh ya, ganggu gitu ya. Nah tuh ya gitu tuh ya, jadi mesti tuh wala takbi tuh wala yustaratu ya qatan likulli yaumin, niatnya kalau puasa nih Ramadan itu setiap hari ya gitu. Setiap kita puasa nih ya malam kita harus
niat gitu ya. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun, karena setiap hari itu termasuk ibadat yang ya tersendiri, artinya yang misa-misa gitu ya, yang misa-misa. Kan kalau kita puasa kan ya tiap hari kan misa. Nih sekarang ya gitu, kemarin hari Selasa kita puasa, udah nyampe maghrib habis kan. Nah ya masuk nih hari Rebo, nah kita niat lagi malam kan gitu loh ya. Jadi niat karena apa, ntar habis lagi nyampe maghrib habis kan, niat lagi besok tuh ya, tuh karena ibadat mustaqil lah ya, yang bisa-bisa tuh. Nah sholat gitu juga kan gitu ya, nah hanya puasa tuh. Nah tuh ya, jadi setiap hari tuh kita harus ya niat tuh gitu ya. Nah ya, nah ini kita nih mazhab Imam Syafi'i. Nah beda Imam Malik. Kalau Imam Malik tuh ya menganggap karena bulan puasa nih, bulan Ramadan, kita dianggap ya disuruh perintah sama Allah tuh puasa sebulanan. Nah jadi kata Imam Malik cukup niatnya sekali aja gitu ya, kalau Imam Malik. Nah kalau kita Imam Syafi'i karena putus-putus tuh gitu ya, besok puasa, besok entar malamnya enggak, besok puasa lagi gitu ya. Nah kalau Imam Malik tuh dianggap karena sebulanan tuh kita ya wajib puasa, udah niatnya puasa sebulan penuh dah jadi. Kalau Imam Malik jadi gitu ya, jadi tuh malamnya tuh enggak ya kita makan ngapa gitu enggak jadi masalah gitu ya. Nah kalau Imam Syafi'i karena batas puasa yang namanya puasa kita itu dari subuh sampai maghrib, nah malamnya kan enggak puasa. Nah besok baru niat lagi kan gitu ya, bisa-bisa tuh kita ya kita ya. Wa yustaratu li furudi saumi ramadana ya gitu. Ramadana adaan wa qadaan, dan disyaratkan untuk puasa yang wajib ya li furudi ya saum ini ya seperti Ramadan itu kan wajib ya, adaan au qadaan atau puasa adaan ya yang Ramadan nih. Nah itu kan berarti wajib. Wa qadaan atau kita puasa qada nih, itu wajib ya. Wa apa ya wa kafaratan dan puasa kifarat ya. Puasa kifarat tuh ya bayar ganti ya, entar kifarat ya sumpah atau kifarat ya. Nah, ya jima di siang hari Ramadan. Nah itu niatnya wajib gitu ya. Nah wa manzurin dan juga apa puasa yang dinazarin ya, kita nazar nih gitu. Nah wa saumu istisqa'a amara bihil imamu, dan juga puasa tuh ya apa sembahyang istisqa kalau pemerintah yang suruhin. Kalau pemerintah yang suruh ini ya bikin rencanain kita kapan nih ya, umpama minggu besok mau laksanakan puasa apa istisqa. Nah kemudian pemerintah suruh puasa sebelumnya ya, sebelumnya sholat. Nah itu puasanya jadi wajib ya karena pemerintah yang nyuruhin. Nah niatnya tuh mesti nah malam nih puasa yang begini tabayyi tuha tuh ya. Jadi kalau puasa yang wajib ya baik Ramadan, qada, nazar ya, kifarat ya, atau puasa sunnah yang diperintahkan oleh pemerintah itu ya wajib niatnya di malam ya, nggak boleh siang gitu ya tuh ya. Jadi kalau kita nih ya Imam Syafi'i ya, jadi kalau kita niat nih puasa nih Ramadan mesti malam niat tuh itu ya, nggak boleh siang itu ya, nggak sah itu ya. Kalau kita niat nih ginari nih gitu malam lupa nih, malam gue niat apa enggak gitu, berarti nggak niat tuh ya. Kalau kita ragu itu, kita ragunya gitu tuh malam niat apa enggak, berarti enggak ya, nggak puasa ya. Nggak boleh makan, Ali udah nggak puasa niat itu makan, nggak boleh, makannya haram. Tapi wajib ganti, tetap dia ntar sore baru makan juga itu. Karena apa ya, lupa niat. Ini kalau kita niatnya, kecuali kalau kita lupanya gue niat udah subuh apa belum, nah itu jadi niatnya. Karena yang diraguin
subuhnya waktunya itu. Nah kalau kita raguin, gue niat apa enggak? Berarti enggak niat itu, ya. Oh ya, jadi niat tuh kalau Imam Syafi'i itu mesti malam, ya, nggak boleh siang. Nah kecuali kalau Imam Hanafi, hanya kalau kita lupa umpama gitu, ya buru-buru dah, ya niat kepada Imam, taklid kepada Imam Hanafi supaya jadi nggak kodok, gitu, ya. Hanafi itu boleh siang tuh ginari nih, itu kita niat barunya. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh kecuali kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh niatnya tuh siang, ya, itu, ya. Nah, kalau wajib nggak boleh, gitu, ya. Imam Syafi'i ini tabyituha. Ai iqa'un niyati fi juz'in minal laili. Artinya menjatuhkan niat, ya, pada bagian malam. Artinya masih malam tuh. Ai bima baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri, yaitu antara terbenamnya matahari maghrib sampai terbit fajar subuh, gitu, ya. Walau fi saumil mumayyizi, sekalipun puasanya anak kecil, ya, yang baru mumayyiz, ya, yang umur 7 tahun. Nah gitu, di puasa tetap disuruhnya niatnya malam, ya, jangan siang, gitu, ya. Kalau dulu kan kita masih kecil, kalau kita niatnya nawaitu sama kodin gini hari kan batal lu puasa lu, gini sini gitu. Artinya tuh kalau kita niatnya siang itu nggak jadi puasa. Tapi kalau kita baca sih kagak apa-apa. Dulu kan kita disuruhin donon gitu, ya. Nah kita, ya, nah tuh, ya. Dan kalau Hanafi boleh niat siang itu waktunya sampai zuhur, ya. Zuhur boleh gitu kalau Hanafi, gitu, ya. Dia doangan, ya, yang lain enggak, ya. Hanafi, ya, Maliki dan Hambali itu Syafi'i, nah itu tetap malam tabiat, gitu, ya. Ya, karena berdasarkan malam yabiti saum, ya, gitu. Siapa orang yang enggak niat malam tuh fala siamalah, Nabi kata enggak jadi puasa. Nah Imam Hanafi itu, ya, enggak pakai hadis itu, gitu, ya. Nah itu, ya. Nah, tuh, ya, gitu tuh. Nah, jadi malam tuh antara terbenamnya matahari dengan, ya, subuh tuh. Jadi kita niat dah tuh begitu selesai, ya, habis apa berbuka. Nah, kita niat lagi dah. Kalau kita umumnya kan lagi habis tarawih dah tuh. Ya, habis tarawih dah, ya, atiru wa majidu wa rahmatu syahra siyami rahimakumullah nawaitu sama kodin dah tuh, ya. Tarawih dah tuh. Ya, yang tarawih, kalau yang enggak tarawih kan, ya biasanya lupa dah tuh niatnya, gitu, ya, karena dia tarawih, gitu, ya. Nah tuh, ya, gitu, mulai terbit terbenamnya matahari sampai, ya, subuh dah tuh, maghrib subuh niat. Meskipun malam tuh, ya, kita kerjakan tuh yang membatalkan puasa nggak apa-apa, kan kita makan minum kita jima apa tuh, ya, itu niatnya nggak batal, enggak, kali ulang lagi enggak, gitu, ya. Ntar kita ulang lagi nih, ya, subuh kagak, ya, tetap itu niatnya nggak hilang, nggak batal, gitu, ya, nggak rusak, gitu. Nah gitu, ya. Walau pisauil masjid wa in kana naflan, ya, gitu, ya. Nah sekalipun katanya sholatnya sunat nih kalau Imam Syafi'i, meskipun tuh boleh, tapi kalau sunat juga bagusnya malam, ya, jangan siang, gitu, ya. Tetap tuh sunat malam juga niatnya, gitu. Kita puasa Arafat, ya, Asyura, puasa Senin Kemis tuh. Nah tetap dari malam biar sempurna, gitu, ya. Nah kalau kita niatnya siang kan jadi akhirnya nggak sempurna kan, itu, ya. Bisa juga karena puasa kita terpaksa kan, kalau siang, ya, habis nungguin, ya, dari pagi belum ketemu apa nih, belum makan, belum apa, belum ada apa, nungguin ntar jam 9 kan, gitu, kali ada makanan, ada apa, enggak juga kan, gitu. Nah udah deket lohor jam 11 masih enggak juga, dah tanggung dah, terusin dah, oh gitu, ya. Saya juga kan karena terpaksa kan, gitu, ya. Loh, ya. Jadi sunahnya tuh biar kata puasa sunat tetap malam, li'annahu ala suratil fardi, ya, karena puasa sunat itu sama bentuknya seperti puasa wajib, gitu. Kasolatil makdubati, sama seperti sholat yang wajib.
Sholat yang wajib kita niatnya tuh ya waktu takbir. Nah sholat sunat ya gitu juga. Itu kali dibedain itu enggak sama itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yupridhu minal laili, rawahu Daruqutni. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la siyama tuh tidaklah dianggap jadi puasa liman lam yupridhu minal laili, bagi orang yang tidak mewajibkan puasanya itu dari malam. Ya, dalam hadis lain malam yubetis sauma itu ya. Ini rawahu Daruqutni ya, ini hadis riwayat Imam Daruqutni. Wa minal wajhil maksusi, dan sebagian daripada ya jalan yang khusus nih puasa ini, ibadat yang khusus ada khususnya apa? Al imsaku anil muftirat, yaitu menahan daripada makanan-makanan tuh yang membatalkan. Muftiratnya di tasdid di ta muftirat ai mufsidati saumi. Ya, jadi menahan al-imsak anil muftirat, yaitu menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, rusak puasa. Ya, wa hadza ruknun sanin, ini adalah rukun yang kedua dari rukun puasa. Minat ta'ami, baik berupa makanan yang rusak puasa tuh kita jaga. Ai al-mat'um, yaitu yang dimakan. Wa in qalla, sekalipun kecil dikit yang dimakan tetap tuh batal puasa. Kasim simatin, seperti wijen ya, simsimah ya, seperti wijen tuh. Wijen kan kecil tuh ya, yang ada tuh kotaan di kue kan ya, itu ya, apalagi kue bolu tuh yang banyak ya. Nah, ya banyak wijennya tuh kan, wijen kecil ya itu. Nah segitu tuh, sekalipun tuh masuk ke dalam mulut kita, nah itu batal puasa ya. Kita jaga jangan sampai masuk ya, hampir lagi ketinggalan di dalam mulut nih bekas sisa makanan ya. Nah itu ya tuh ya, ya nggak boleh ya kalau dalam mazhab kita Imam. Tapi nah beda kemarin tuh Imam Malik ya, lain tuh ya. Kalau Imam Malik tuh ya batalnya puasa kalau kita makan sesuap ya, gitu ya. Mil'ul apa tuh? Mil'ul pam gitu ya. Jadi kalau ada nasi nih comot gitu, katanya comot masukin cap gitu, batal tuh kalau Imam yang Malik. Kita kan kalau baru satu butir sih nasi ini ada satu gitu telan, kata Imam Malik kagak nggak kenyang. Nggak berhasil. Itu ya. Oh ya. Gitu. Tapi kita Imam Syafi'i ya, nah batal tuh sekalipun kecil tuh, kasim simatin tuh ya, seperti wijen tuh. Wasarabu ya, dan juga minato ami wasarabi ya, yaitu jaga daripada minuman. Ai al masrub, yaitu sesuatu yang diminum. Wa in qalla, sekalipun dikit yang kita minum. Kanu qatati ma'in, seperti setetes air ya, air tetes tuh itu. Nah tetap itu batal ya, masuk tuh. Sawaun kana min kawaun kana man sabaqa ma ya baqa ma ughaslit tabarrudi ilal jaufi au min ma'il marratir rabi'ah gitu ya. Nah sama saja tuh itu sabkuma, yaitu keliwatan, artinya ya, nah ketelan dah ya, kita sabku tuh artinya nggak sengaja gitu ya. Nah ma'u ghaslit tabarrudi, yaitu air karena kita tabarrud gitu. Tabarrud tuh artinya supaya adem ya, kan kita nih kalau lagi panas gini, nah ya kita kumur-kumur lah gitu, masukin kumur buang gitu. Nah itu begitu kita kumur masuk loh kayaknya, nah batal itu, karena kita tuh ke kumurnya tanah tabarrud gitu ya, karena supaya adem gitu ya, kan gitu ya. Nah tabarrud ilal jaufi itu ke mulut. Au min ma'il marratir rabi'ah, atau dari air yang keempat kalinya tuh ya, kan ke kumur kita 3 kali. Nah sekarang kita tambahin satu gitu, kita tambahin udah 3 buang 3 ya, 2 3 buang, tambahin lagi satu biar adem ya. Nah begitu keempat tuh ya masuk
ya gitu. Nah itu batal gitu ya. Tuh ya. Nah ya Maratul Rabi'ah yakinan ya, diyakin tuh bahwa itu dia merasa benar-benar masuk ke dalam rongganya tuh fil madmadati wal intisaki, baik dalam berkumur atau masukin air ke hidung intisak gitu. Au min ma'il mubalaghati, atau juga masuknya dari air mubalaghah ya, karena mubalaghah tuh ya dia kita disunatin kan kalau kumur nih ya biar kok gitu ya dongak kok gitu ya. Nah begitu kita gituin masuk ya batal tuh ya. Nah itu nya kalau lagi puasa jangan ya, nggak dikasih, kecuali kalau di luar puasa. Nah kalau bulan puasa nggak apa-apa, kita dengung kumur nih kok nggak gitu krok gitu ya, nggak apa-apa, ketelan juga apa. Nah kalau puasa nggak dikasih, makruh gitu ya. Nah ya walaka fihima fal mubalaghatu nau'ani, yang dikatakan mubalaghah itu ada dua. Ahaduhuma, salah satunya ayyasudal ma'a ila aqsal hanaki fil madmadati, yaitu dia naikin air sampai ke pangkal daripada lak-lakan. Al-hanak tuh lak-lakan nih ya, yang ada di akhir ya, jadi tenggorokan gitu tuh. Fil madmadati ya, itu pada madmadah kumur, jadi kumur kita gitu ya. Nah gitu. Nah yang satu lagi ya wa ilal khaisumi ya, atau juga ke ya, angkal hidung ya, waktu kita masukin air hidung nih ya, kita tarik sedot aja sampai panas nih, rasakan kalau tarik hidung kan. Nah itu namanya mubalaghah ya. Hanya lagi puasa jangan ya, jangan gitu nyedot gitu, jangan ya. Nah ya nggak usah gitu, karena dikhawatirin tuh gitu ya. Fil intisaki wasani hauma milul pami wal anpi bimain ala khilafil adati. Yang dikatakan mubalaghah tuh katanya yang kedua, yaitu memasukin menuin tuh mulut atau hidung dengan air yang atas ya, nggak kebiasaannya. Jadi kebiasaannya kita kumur seapa, nah ini kita banyakin kumur, nah itu dimasuk mubalaghah juga kan. Biasanya kalau kita ke kumur kan cukup air masuk dikitan udah kan gitu kan. Nah ini kalau kita penuhin itu ya, jadi penuh di mulut kita air, nah itu dimasuk mubalaghah. Nah kalau ada yang ketelan ya berarti batal gitu ya. Nah itu ya khilafun ada. Wa illam yahsul tas'idu, sekalipun enggak terjadi tuh naiknya tuh air itu ke lak-lakan kita atau juga ke hidung tuh kita. Kama apa dahus Sarqawi ya, sebagaimana yang berikan tuh paham ini oleh Imam As-Sarqawi tuh ya. Jadi jangan sampai ya ada yang masuk membatalkan kepada kita tuh ya, masuknya sesuatu makanan atau minuman gitu. Nah baik berupa air tuh, dari air ya kita ke kumur yang berlebih-lebihan ya gitu, atau juga istinsak tuh masukin air ke hidung tuh gitu ya, yang berlebihan ya, atau ya air tabrid, air untuk supaya dingin adem. Nah kita ya karena pengen supaya adem nih, nah ya kita nambahin tuh air itu ya. Nah seharusnya kumurnya 3 kali ya, tambahin dah ya biar banyakan. Nah, masuk tuh ya, nah itu batal tuh ya. Ini salah satu daripada yang membatalin ya makan batalin puasa, baik makan atau minum gitu ya. Ini yang isi yang zahir gitu ya. Nah terus lagi wal jima'u, nah yang membatalin ya puasa itu adalah jima nih. Nah itu kita nahan daripada syahwatul faraj dan syahwatul ya batin ya gitu. Syahwatnya faraj dan syahwat ya perut, syahwat perut makan dan minum. Nah syahwat farajnya itu jima nih. Sampai sini dulu dah ya, nanti masalah jima ya panjang nih gitu ya karena ada kiparatnya gitu ya. Nah ya sampai sini wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.